Gavin Mallory selalu menyukai musim dingin di pegunungan itu. Ia tinggal di sebuah permukiman kecil di lereng utara pegunungan Appalachia. Tempat rumah-rumah kayu berdiri berjauhan dan hutan selalu terasa lebih dekat daripada tetangga. Suhu yang menggigit membuat jalannya terasa lebih kosong dan ia bisa memeriksa perangkap hewan tanpa harus menghindari wisatawan tersesat. Salju tipis menutupi tanah, belum cukup tebal untuk menenggelamkan jejak, tapi cukup untuk membuat langkah kaki terdengar jelas. Itulah yang membuatnya selalu berhati-hati. Pagi itu, ia memulai perjalanan sebelum matahari muncul sepenuhnya. Udara tajam menusuk paru-paru, dan bau pinus beku memenuhi hidungnya. Di kejauhan, kabut menggantung rendah di antara batang pohon yang kurus. Ia menarik tudung jaketnya, merapatkan sarung tangan, lalu memeriksa senapan yang bergantung di punggungnya. Gavin bukan sekadar pemburu. Ia tumbuh di daerah itu, mendengar berbagai cerita lama dari orang tua dan para tetua desa yang tinggal tidak jauh dari jalur pendaki. Cerita tentang roh kelaparan, tentang makhluk yang berjalan tanpa henti, tentang sesuatu yang pernah menjadi manusia, lalu berubah karena hawa dingin dan keserakahan. Ia tidak pernah benar-benar percaya. Namun ia selalu mengingat satu pesan. Jika kau merasa ada yang berjalan bersamamu, berhentilah dan dengarkan baik-baik. Ia menuruni lereng landai menuju perangkap pertama. Salju mencicit di bawah sepatunya. Ritme yang ia kenali baik. Langkah pendek, mantap, teratur. Tidak ada angin pagi itu. Hanya suara salju yang retak di bawah bobot tubuhnya. Saat ia berhenti untuk mengecek perangkap, ia mendengar sesuatu. Suara langkah lain. Lebih panjang, lebih berat, dan datang sesaat setelah langkahnya berhenti. Seperti gema, tapi terdengar terlalu dekat. Gavin tidak langsung menoleh. Ia hanya berdiri mematung, matanya menelusuri garis pohon yang samar di balik kabut. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Namun ia yakin suara itu nyata. Ia mengambil napas pelan. Mungkin rusa, gumamnya, meski ia sendiri tidak yakin. Biasanya ia bisa mengenali suara hewan dari jarak beberapa meter. Tapi ini berbeda. Suara itu seperti langkah manusia, namun terlalu berat. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini lebih pelan. Ia sengaja menunggu tutem beberapa detik sebelum mengangkat kaki berikutnya. Langkahnya sendiri hampir tidak terdengar, tapi suara kedua tetap muncul. Dari belakang, selalu mengikuti jeda langkahnya, seolah bayangan yang tidak sabar. Ketika ia menoleh, hutan tampak kosong. Perangkap kedua tidak jauh dari sana. Ia jongkok, mengecek kawat yang kendor. Saat ia bekerja, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara dingin yang berubah terlalu cepat. Bukan angin. Lebih seperti ruangan besar tiba-tiba kehilangan panasnya. Ia berdiri dan melihat sekeliling. Salju di dekat semak-semak tampak terganggu, seolah ada sesuatu yang baru saja bergerak, tapi tidak meninggalkan jejak jelas. Gavin merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat cerita lama yang ia dengar saat kecil, ketika seorang tetua suku berkata bahwa ada makhluk yang tidak meninggalkan jejak seperti manusia. Jejaknya lebih besar, dan kadang justru hilang. Begitu saja. Ia menepis pikiran itu. Kau terlalu tegang, katanya pada diri sendiri. Namun suara itu kembali. Satu langkah. Berat. Menghentak ringan salju. Gavin memutar tubuh cepat dan menodongkan senapannya ke arah suara. Tidak ada siapapun di sana. Pohon cemara berdiri diam, dan kabut mulai naik lebih tebal. Tapi ia melihat sesuatu yang membuat dadanya tenggelam. Jejak kaki besar di salju memanjang ke arah pepohonan. Jejak itu baru,
ujung-ujungnya masih rapuh. Ukuran jejak itu jauh melampaui ukuran manusia. Gavin mundur perlahan. Tidak masuk akal, bisiknya. Ia memutuskan untuk kembali ke pondoknya sebelum cuaca makin buruk. Langkahnya lebih cepat, tapi ia memastikan tidak panik. Ia tahu medan itu. Ia tahu arah pulang. Namun setiap beberapa meter, suara itu selalu mengikuti. Kadang lebih dekat, kadang seolah menjauh, namun tidak pernah berhenti. Ketika ia berhenti untuk minum, suara itu juga berhenti. Ketika ia berdiri lagi, suara itu menyusul, terlambat 1 detik, seolah sedang mengejarnya. Hutan tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Tidak ada burung. Tidak ada suara ranting patah dari hewan kecil. Seolah seluruh tempat itu sedang menahan napas. Saat ia melintasi sebuah batu besar yang menjadi tanda jalur pulang, ia melihat sesuatu lagi. Di antara 2 pohon yang kering, ada bekas goresan panjang pada kulit batang. Segar, kasar, dan terlalu tinggi untuk dibuat oleh beruang. Gavin menelan ludah. Ia merasakan jari-jarinya mulai gemetar. Ia mempercepat langkah, dan akhirnya melihat pondok kayunya yang kecil di antara pepohonan. Atapnya tertutup salju tipis, dan cerobongnya masih dingin, karena ia belum menyalakan perapian pagi itu. Saat ia melangkah ke beranda, suara itu berhenti. Ia berbalik perlahan, berharap melihat siapa atau apapun yang mengikuti. Namun hutan hanya melihatnya kembali dengan kabut yang bergerak malas. Jejak kakinya sendiri tampak memanjang dari jalur menuju pondok, tapi tepat di sampingnya ada jejak lain. Jejak itu lebih besar, lebih dalam, dan mengarah langsung ke tempat ia berdiri. Gavin mundur memasuki pondok dan menutup pintu cepat. Ia memasang palang kayu, memastikan jendela tertutup rapat. Dalam keheningan yang menyusul, ia mendengar suara yang membuat tubuhnya kaku. Tarikan napas panjang dari luar, dekat jendela. Berat, serak, dan seolah menahan lapar yang tidak berujung. Ia tidak berani bergerak. Di luar salju kembali berbunyi. 1 langkah. Tepat di depan dinding pondok. Gavin menutup matanya, merasakan ketakutan merayap perlahan, dan menyadari satu hal yang mengubah semuanya. Makhluk itu tahu ia ada di dalam. Dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Hingga malam tiba, suara itu tetap ada di luar pondok. Tidak pergi, tidak mundur. Dan Gavin mengerti bahwa ini bukan sekadar hewan liar. Ada sesuatu yang menunggunya di dalam gelap salju Appalachia. Gavin terbangun dengan tubuh kaku, seolah malam telah menekan seluruh sendinya. Ia tidak ingat kapan ia akhirnya tertidur, hanya mengingat suara langkah di luar yang terus datang dan pergi dengan ritme yang tidak pernah bisa ia tebak. Terkadang pelan, terkadang lebih dekat, tidak pernah benar-benar menjauh. Saat cahaya pucat pagi menembus celah jendela, pondoknya terasa dingin seperti ruang kosong yang telah lama ditinggalkan. Ia tidak bergerak untuk beberapa saat, mendengarkan. Hanya hening. Namun hening itu bukan hening yang menenangkan. Lebih seperti sesuatu yang sedang bersembunyi di baliknya. Dengan hati-hati ia berdiri dan menatap jendela dari jarak aman. Kabut tebal menyelimuti hutan. Jejak besar yang semalam ia lihat di dekat dinding pondok, kini setengah tertutup salju baru. Namun bentuknya masih jelas. Panjang, dalam, dan terlalu berat untuk manusia. Gavin tahu ia tidak bisa tetap di pondok. Suara yang datang semalaman telah mengikis rasa aman di tempat itu. Ia merapatkan mantel, memeriksa senapan, dan hendak membuka pintu. Namun sesuatu di lantai beranda membuatnya membeku. Sebuah tanda dari ranting. 2 batang panjang
bersilang dengan sebuah cabang kecil di atasnya. Ia mengenal simbol itu dari cerita masa kecil, peringatan terhadap roh kelaparan. Tidak pernah ia lihat secara langsung sebelumnya. Terlebih lagi, simbol itu diletakkan rapi, seolah sengaja. Tidak mungkin makhluk itu melakukannya. Artinya seseorang ada di dekat sini. Seseorang yang tahu apa yang sedang terjadi. Gavin menelan ludah, lalu melangkah turun dari beranda. Hutan terasa lebih padat dari biasanya, seperti kabut dan pepohonan bersekongkol menyembunyikan sesuatu. Tidak ada suara burung, tidak ada suara ranting patah. Bahkan angin pun tidak berani lewat. Ia bergerak menuju jalur timur, arah yang biasa dilewati para pemburu lain. Ia berharap bertemu seseorang, apa saja yang membuktikan bahwa tempat itu masih dihuni manusia. Namun beberapa puluh meter dari pondoknya, ia melihatnya lagi. Jejak besar, lebih jelas daripada semalam. Mengarah sejajar dengan jalurnya, namun tidak pernah benar-benar menyilang. Seolah makhluk itu menjaga jarak, tapi tetap memastikan ia terus bergerak ke arah yang sama. Gavin berhenti. Ia merasakan udara di sekitarnya berubah, menjadi lebih dingin dari yang seharusnya. Ia mengingat pesan lama yang pernah ia dengar dari seorang tetua desa. Jika sesuatu mengikutimu di musim dingin, dan langkahnya tidak pernah berhenti, jangan berhenti terlalu lama. Ia akan melihatmu sebagai undangan. Ia memaksa langkahnya maju. Kabut semakin tebal saat ia masuk ke area hutan yang jarang ia lewati. Di kejauhan, ia melihat bangunan kecil, gubuk tua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Dindingnya hitam kusam, atapnya miring, dan sebagian besar kacanya pecah. Gavin tidak pernah melihatnya sebelumnya. Pintu gubuk itu sedikit terbuka, seakan seseorang baru saja masuk atau keluar. Ia mendekat perlahan, menahan napas. Ketika ia mengintip ke dalam, ia melihat dinding-dindingnya dipenuhi simbol ranting yang sama. Lebih banyak, lebih rapat, beberapa tampak baru. Seseorang memang tahu, seseorang sudah lama bersiap menghadapi makhluk itu. Saat ia mencoba memahami apa yang ia lihat, suara itu kembali. Langkah berat. 1, 2, sangat dekat. Gavin hampir melompat masuk ke dalam gubuk dan menutup pintu. Ia menekan punggungnya ke dinding, mendengar napasnya sendiri tersendat. Langkah itu berhenti tepat di luar gubuk. Tidak bergerak, namun ia bisa merasakan kehadirannya, besar, dingin, dan lapar. Lantai gubuk bergetar halus. Hanya sedikit, tapi cukup untuk memberitahunya bahwa makhluk itu berdiri sangat dekat. Nafas Gavin semakin pendek, setiap detiknya terasa seperti menambah berat pada dadanya. Ia menunggu. Detik terasa seperti menit. Namun langkah itu tidak bergerak maju atau mundur. Seolah makhluk itu hanya berdiri, mendengarkan. Ketika keberaniannya cukup terkumpul, ia membuka celah kecil pada pintu. Hutan kosong. Tidak ada makhluk itu. Namun Gavin tahu, berdasarkan dingin yang masih menempel pada udara, bahwa ia belum pergi jauh. Ia keluar perlahan, bergerak menyamping dari gubuk. Setiap ranting terasa seperti alarm yang bisa memancing perhatian makhluk itu. Hingga akhirnya, suara lain memecah kesunyian. "Hei kau!" Gavin tersentak, lalu menoleh. 2 pemuda dari pemukiman sebelah muncul dari kabut. Wajah mereka tegang. "Kami lihat asap dari arah pondokmu semalam," ujar salah satu. "Kami pikir kau dalam masalah."
Gavin ingin menjawab, tetapi suara berat itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih cepat. Seolah makhluk itu marah karena ia tidak lagi sendirian. Pemuda itu menatap ke arah suara dengan mata melebar. "Apa itu?" "Kita harus pergi," ujar Gavin cepat. "Sekarang!" Mereka bertiga berlari. Suara makhluk itu mengikuti mereka, menghantam salju dengan ritme yang kacau namun kuat. Setiap langkah terdengar seperti tubuh besar yang memaksa dirinya bergerak lebih cepat daripada yang seharusnya. Saat mereka hampir mencapai batas hutan, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Gavin menoleh sekali. Di balik kabut, sebuah siluet tinggi berdiri diam, tidak bergerak maju, tidak mengejar lagi, seolah terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Hei," bisik salah satu pemuda. "Makhluk itu tidak mau melewati batas." Gavin tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok itu hingga kabut mengaburkannya sepenuhnya. Ia selamat untuk saat itu. Namun ia tahu, malam berikutnya, hutan tidak akan melepaskannya begitu saja.